Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali materi yang sudah lama terputus berkaitan dengan materi manhaj, yaitu mengapa memilih manhaj salaf, buah karya Syekh Abu Samah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kita sudah kaji buku ini 3 bab ya. Sudah kita kaji 3 bab dari buku ini. Bab yang pertama tentang realita umat Islam dan berita Rasulullah SAW tentang umat di kemudian hari. Nah, ini sudah kita jelaskan dari 2 hadis Nabi, hadis Thauban dan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala an. Nah, kemudian bab yang kedua juga telah kita jelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahaya agama Islam. Kemudian juga pada bab yang ketiga telah kita jelaskan pula tentang realita kebangkitan Islam. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang keempat pada pagi hari ini berkaitan dengan nasihat untuk jalan kebangkitan agama Islam. Jadi ini yang akan kita ambil di pagi hari ini, bab yang keempat, insyaallah taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat langsung berkaitan dengan bab yang keempat tentang nasihat untuk jalan kebangkitan agama Islam. Artinya memang tentang bangkitnya umat Islam ini telah dijelaskan oleh Rabbul Alamin dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran Al-Karim, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allah akan menampakkan agama Islam ini dan agama-agama yang ada walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Ya, di antara dalam surat At-Taubah ayat 33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, kata Allah. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan agama yang hak dan petunjuk agar Allah menampakkan agama Islam. Lihat, liyudhhirahu, kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menampakkan agama Islam ini di atas agama-agama yang ada, di atas seluruh agama yang ada. Dan ini bakal terjadi nanti di akhir zaman berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang musyrik tidak suka itu. Nah, ini janji Rabbul Alamin. Demikian pula dari Rasulullah SAW, banyak hadis-hadis Nabi yang mulia yang menjelaskan bahwa masa depan dunia ini ada di tangan umat Islam. Ada di tangan umat Islam.
di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah dinampakkan oleh Rabbul Alamin belahan timur dari dunia ini dan seluruh belahan baratnya dari dunia ini, semuanya kata Nabi akan dikuasai oleh umat Islam, akan dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat tentang dua kerajaan besar Romawi di masa itu. Ada Romawi Timur, Turki yang sekarang ini. Ada Romawi Barat, Italia sekarang ini. Italia sekarang ini. Jadi Romawi itu memiliki dua kerajaan, di timur dan di barat. Nah, pertanyaan sahabat ini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awwala? Aqustantiniyah am Rumiyah?" Wahai Rasulullah, kota mana dari dua kota yang pertama kali akan direbut oleh umat Islam? Apakah kota Konstantinopel, Romawi Timur ini, ataukah kota Roma? Lihat, Roma, Italia sekarang ini, Romawi Barat. Apa jawaban Nabi? Madinatu Hirakl tuftahu awwala. Kotanya Heraklius, yakni Konstantinia, yang pertama kali akan dapat direbut, dikuasai oleh umat Islam, kata Nabi. Berarti tinggal kota yang kedua kan? Kalau sudah kota pertama dikuasai, kota Konstantinia, ibu kota dari kerajaan Heraklius, Herakl, Romawi Timur ini. Nah, ini sudah terjadi 8 abad setelah Nabi bersabda itu, yaitu pada masa raja yang mulia Muhammad Al-Fatih, Muhammad kedua. Nah, ini sudah dibuktikan, sudah terbukti janji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kota yang kedua. Apa itu kota yang kedua tadi? Kota Roma, Italia yang ada sekarang ini, Romawi Barat itu. Nah, ini berkaitan dengan yakni apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan terjadi, karena sabda Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, inilah tentang keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi yang memberikan kabar gembira kepada kita semua bahwa masa depan dunia ini ada di tangan umat Islam. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah pada jilid yang pertama, beliau memberikan judul pada pembahasan yang pertama, jilid pertama itu Al-Mustaqbal lil Islam, masa depan dunia ini untuk Islam. Nah, beliau bawakan ayat dan sekian dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi sebagiannya telah didengarkan oleh para jamaah tentang masa depan dunia ini ada di tangan umat Islam. Dan ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan masa-masa kejayaan umat Islam dahulu, masa-masa keemasan kaum muslimin di zaman dahulu? Kita jawab, itu baru sebahagian saja. Itu baru sebahagian dari janji Allah Subhanahu wa taala tentang ayat yang mulia tadi, liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah menampakkan agama Islam di atas agama-agama yang ada. Nah, dalam hal ini memang ada pendapat dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turun ayat yang mulia ini. Apa kata Aisyah?
Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, bahwa janji Allah telah Allah buktikan di zaman sekarang, yakni di zaman beliau 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang silam, ya. Nabi langsung meluruskan pandangan Aisyah tadi. Apa kata Nabi? Innahu sayakun, kata Nabi, janji Allah ini akan terjadi nanti di zamannya, nggak sekarang. Jadi kalau kita lihat ya, yakni masa-masa kejayaan umat Islam, zaman keemasan umat Islam itu memang dimulai dari zaman Rasulullah SAW, itu dimulai dari zaman Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dapat menyatukan Jazirah Arab ketika itu. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, ya, mulailah perluasan dakwah Islam, ekspansi dakwah Islam ini sampai kepada, ya, yakni negeri-negeri yang jauh di masa itu, ya, sampai kepada benua Afrika itu, sampai kepada benua Afrika. Dimulai kemudian dilanjut lagi pada dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, ya kan? Dan begitulah yang kita ketahui dari sejarah umat ini, bahwa umat ini, ya, telah memiliki masa-masa kejayaannya, zaman-zaman keemasannya. Nah, ketika umat Islam itu lupa akan agamanya, melupakan agamanya, jauh dari agamanya, kan begitu? Justru, ya, inilah yang membuat umat ini semakin mundur, semakin mundur dari zaman-zaman keemasan dahulu, dari zaman-zaman kejayaannya, ya, di zaman dahulu. Yang kita lihat di zaman sekarang, bagaimana umat Islam? Bagaimana umat Islam di zaman sekarang? Jumlahnya banyak tidak? Jumlahnya banyak. Tetapi bagaimana? Apakah jumlah yang banyak itu memainkan peranan di dunia ini? Belum. Kita katakan belum memainkan peranan. Ya. Nah, ini akan dibuktikan dan akan terbukti janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat Islam ini akan memainkan peranan. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan dalam kitabnya itu Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, bahwa semua aspek kehidupan dunia ini akan dipegang oleh umat Islam. Apakah aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan lain sebagainya. Semua aspek kehidupan di dunia ini akan dipegang oleh kaum muslimin. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan umat Islam, akan menampakkan agamanya yang mulia ini di atas agama-agama yang ada. Nah, inilah janji dari Rabbul Alamin, janji dari Rasulullah SAW. Namun kita yang hidup di zaman kita sekarang ini jangan menunggu-nunggu. Nggak perlu kita nunggu-nunggu kapan, nggak perlu. Atau mereka-reka, ya begitu ya, menduga-duga kapan kira-kira ini kebangkitan kaum muslimin misalnya, kapan. Nggak perlu seperti itu. Hendaknya kita sekarang bangkit untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, ya, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan kepada diri saya pribadi, seluruh para jamaah, untuk kembali kepada Quran kita, kembali kepada hadis Nabi kita yang sahih, kembali kepada manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka nanti umat ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan apa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada ungkapan dari salafus saleh mengenai kejayaan yang mereka raih di zaman dahulu. Mereka atau diantara mereka mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa idza taghayna al izzata fi ghairihi adzallanallah. Kami adalah satu kaum yang telah diberi kemuliaan oleh Allah. Lihat, izzah, kemuliaan oleh Allah dengan sebab Islam yang murni ini. Lihat, Islam yang murni, ya, Islam yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka semua. Dengan sebab Islam yang murni ini, seandainya, ini kebalikannya nih, seandainya kami menginginkan kemuliaan
pada selain Islam yang murni itu, niscaya kami akan mendapatkan kehinaan. Ya, justru kami akan mendapatkan kehinaan. Jadi kalau kami ya menginginkan kemuliaan pada selain Islam yang murni tadi, justru kami akan mendapatkan kehinaan. Lihat, terbukti kan? Umat Islam di zaman sekarang ini mendapatkan kehinaan. Mendapatkan apa? Kehinaan. Kehinaan. Ya, hina dalam berbagai aspek kehidupannya. Betul-betul rendah sekali dipandang oleh ya orang-orang itu, oleh para non-muslim itu. Nah, inilah sebab umat Islam ini jauh dari agama Islam yang murni. Padahal Nabi telah menegaskan apa? Di hadapan para sahabat, taraktukum ala mithl bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian Islam yang putih bersih. Lihat kata Nabi, Islam yang putih bersih, ya, siangnya bagaikan malamnya, dan tidak ada yang menyimpang dari Islam yang putih bersih ini, melainkan dia akan sengsara, kata Nabi, akan hina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita kembali kepada ajaran Islam yang murni. Lihat, Islam yang murni, Islam di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, Islam di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun Islam di zaman sekarang ini sudah ya banyak yang menodainya. Sudah banyak noda-noda yang menodainya. Ya, dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, dalam bidang dakwah dan lain sebagainya, maka sudah banyak yang menodainya. Apakah itu dengan syirik, apakah itu bid'ah-bid'ah, ya, dan lain sebagainya lah. Inilah berkaitan dengan ya ini sekali lagi kebangkitan kaum muslimin akan terwujud nanti di zamannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika umat ini kembali kepada agamanya, kembali kepada Qur'annya, kembali kepada hadis nabinya, dan kembali kepada manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab yang keempat di pagi hari ini, mengenai nasihat untuk jalan kebangkitan Islam. Ya, kita baca terlebih dahulu poin yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah. Beliau mengatakan, yang artinya kenyataan umat Islam di zaman sekarang ini sungguhnya telah digambarkan dengan bahasa yang jelas dalam sunnah yang suci. Maka para pemerhati amalan Islami masa kini hendaklah orang-orang yang alim terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak boleh meninggalkan pengalaman, akal, fikiran, dan gagasan-gagasannya dalam menetapkan segala urusan. Oleh karena itu, adanya ulama yang disebut ulama fiqhul harakah, ya, ulama yang faham tentang fikih pergerakan gitu, atau fuqaha'u al-waqi', ya, waqi', yani ulama yang memahami situasi dan kondisi ya terkini begitu, fikul waqi', ya, kondisi terkini begitu ya. Namun jahil atau tidak mengerti terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan hal yang justru menjauhkan jamaah-jamaah ini, umat ini yang bergerak di medan dakwah kepada agama Allah dari sumber kemuliaan dan sumber petunjuk. Nah, di sini ada keterangan dari penulis ya bahwa ada golongan ulama
yang sebenar-benarnya ulama, yakni ulama yang berdiri di atas Al-Quran, sunnah Nabi yang benar, dan manhaj para sahabat. Manhaj para sahabat. Ini ulama yang sebenar-benarnya. Walillahil hamd. Kita hidup di zaman kita sekarang ini, tentunya masih ada lah ya, masih banyak lah para ulama-ulama tersebut di berbagai belahan dunia yang bisa kita saksikan, ya, yang bisa kita lihat di zaman kita sekarang ini. Namun ada juga golongan-golongan ulama yang lain yang tadi telah disinggung oleh penulis, yaitu ulama ya, yang katanya lebih cenderung kepada fiqhul waqi', ya, yakni apa? Yakni fikih tentang ya zaman kekinian lah begitu. Apa yang terjadi di zaman sekarang. Nah, jadi fiqhul waqi', ya, fikih kenyataan di zaman sekarang begitu itu maknanya. Sebenarnya ini bukan dari atau bukan mengambil sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan. Dari mana? Dari mana diambil fiqhul waqi'? Dari ya disebut oleh para ulama kalau di zaman dahulu ya, fiqhul majallat wal jaraid. Itu fikih ya majalah dan koran. Ya, sumbernya apa? Majalah, koran atau yang semisal begitu. Artinya apa itu? Ya, artinya apa? Bahwa orang-orang seperti ini, golongan seperti ini lebih mementingkan apa yang sedang berkembang dan terjadi sebenarnya. Pemberitaan-pemberitaan ya yang diambil dari koran atau yang semisalnya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih ini lagi ya. Ya. Artinya bahwa inilah yang disebut dengan fikih waqi' menurut mereka. Fiqhul waqi'. Dan bahkan ya golongan ini telah merendahkan atau menghinakan para ulama kita, ya, para ulama kita yang ya dengan berbagai macam sebutan dan julukan lah yang dialamatkan kepada ulama-ulama sunnah ini, ya, yang diberikan kepada ulama-ulama sunnah ini. Nah, inilah yang kita lihat dari ya keterangan yang pertama ini, bahwa ulama-ulama yang sebenarnya lah yang dapat memberikan petunjuk kepada masyarakat, memberikan petunjuk kepada umat Islam agar mereka bangkit. Jadi petunjuknya adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Nah, ini yang tidak lekang dengan zaman, terus berlaku sampai akhir zaman. Apapun kondisi terjadi, walaupun situasi bagaimanapun, tetap berpedoman dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, dengan pemahaman para sahabat, Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Coba lihat para jamaah, lihat ya. Ya kan, kalau kita lihat dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, yang berubah itu apa dari kehidupan manusia? Apa yang berubah dari kehidupan manusia? Ya, berkaitan dengan masalah-masalah kecil, masalah-masalah keduniaan, ilmu pengetahuan, teknologi. Ya, itu mungkin berkembang, jelas berkembang. Tapi untuk ya sisi hidup dan kehidupan manusia sama dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ini, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Coba lihat, berkaitan dengan kebutuhan manusia terhadap Tuhannya bagaimana? Beda nggak dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang? Kita berkaitan dengan kita ini butuh kepada Rabbul Alamin, kita ini butuh pertolongan Allah, bantuan Allah, atau kita ini butuh ibadah kepada Allah. Apa ada perubahan dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Nggak ada, nggak ada perubahan sama sekali. Lihat, nggak ada perubahan sama sekali. Ya kan? Terus yakni apa yang terjadi ya dalam kehidupan, sisi-sisi kehidupan bermasyarakat, bersosial dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang ini, apakah ada perubahan?
nggak ada perubahan. Lihat ya, berkaitan dengan petunjuk-petunjuk Nabi dan sebelumnya ayat-ayat Al-Quran itu ya sangat cocok dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Ya, tidak ada yakni yang dirubah dari petunjuk Rabbul Alamin dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Padahal jelas ya, Nabi yang mulia mengatakan apa dalam khutbatul hajjahnya? Apa kata Nabi? Wa khairul hadi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu? Iya kan? Nah, ini berkaitan dengan apa yang yakni berkaitan dengan kehidupan sosial. Ya, kehidupan sosial ya, bermasyarakat. Nah, itu Nabi telah yakni istilahnya menanamkan pondasi-pondasinya yang kuat, dasar-dasarnya yang kuat berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia. Makanya lihat masyarakat percontohan yang pernah ada ya, yaitu para sahabat Nabi, generasi terbaik umat Islam, generasi pertama dari kaum muslimin. Nah, ini sebaik-baik generasi umat Islam, percontohan, teladan bagi seluruh generasi-generasi kaum muslimin. Ya, jadi Nabi telah berhasil menanamkan bagaimana cara bermasyarakat, bersosial dan seterusnya, apalagi dalam masalah ibadah, masalah keyakinan yakni akidah. Nah, itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Makanya lihat ya, orang-orang yang sibuk dengan fiqhul waqi', yakni fikih kontemporer gitu ya, fikih kontemporer, yakni berita-berita yang ada yang berkembang di zaman sekarang kita ini ya, mereka yang menyibukkan diri dengan berita-berita saja, maka bagaimana mungkin ya golongan ini dapat mengarahkan umat kepada kemuliaannya? Bagaimana mungkin mereka bisa mengarahkan umat kepada kejayaannya? Nggak bisa, nggak akan mungkin, tidak akan mungkin. Jadi kalau umat ini akan mulia lagi, akan jaya lagi, maka kembalilah kepada apa yang ada di zaman dahulu, di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Ya, ini bagaimana kita cara beragama kita, cara berakidah kita, cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau cara kita bermuamalah, ya kan? Berakhlak dan lain sebagainya. Kita meniru kepada para sahabat. Nah, ini baru umat Islam akan bangkit lagi, umat Islam akan jaya lagi, umat Islam akan kembali mulia lagi. Jadi bukan dengan fiqhul waqi', ya bukan dengan apa? Fiqhul waqi'. Baik. Nah, ini mungkin pertanyaan ini sudah pernah diajukan barangkali. Apa bedanya ilmu dan berita? Apa jamaah? Kalau ilmu itu kan dari Al-Quran, hadits Nabi yang sahih, dan ijma' para sahabat, kesepakatan para sahabat, itu ilmu gitu ya. Apa bedanya tuh antara ilmu dengan berita? Ya, berita yang disampaikan oleh para pembawa berita itu ya. Apa bedanya? Apa bedanya tuh? Bedanya adalah kalau ilmu itu tidak basi. Tapi berita gimana? Berita basi. Sudah disampaikan hari ini, ada yang menyampaikan lagi nanti. Ya, saya sudah dengar kok katanya. Saya sudah ya dengar berita itu ya. Tapi ilmu, ketika ilmu disampaikan dan disampaikan, ya justru umat Islam ini semakin haus. Semakin haus dengan ilmu yang disampaikan. Kenapa? Karena ilmu dalam Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Fitrah kita ini ya seperti itu. Nah, kembali lagi, Anda bertanya nih kepada jamaah, apa definisi fitrah? Ini pernah disampaikan. Tulis kalau nggak tahu. Apa makna fitrah? Kita ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal sehat dan fitrah yang lurus. Apa makna fitrah?
Ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, fitrah ya. Al-fitratu. Makna fitrah adalah mailul qalbi liqabulil haqqi wal amalu bih. Kecenderungan hati atau jiwa untuk menerima yang benar dan mengamalkannya. Untuk menerima yang benar dan mengamalkannya. Nah, sekarang kebenaran yang hakiki itu dari mana? Dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi yang mulia. Ya, dari ijma' para sahabat, itulah ya kebenaran yang sebenar-benarnya, yang mutlak kebenarannya begitu. Adapun berita-berita yang beredar ya disampaikan, nah itu harus di cross check lagi. Ya, harus dicek kembali apakah benar berita atau tidak. Atau yang mungkin tersebar di medsos misalnya, ini itu. Nah, itu kan harus dicek kembali. Boleh jadi tidak benar. Boleh jadi ya menyimpang berita itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita fatabayyanu, maka ya bertabayunlah, dicek kembali, diperiksa lagi benar atau tidak ya. Nah, ini berita yang sampai atau yang tersebar ya. Jadi sekali lagi, yang bermanfaat bagi umat Islam ini adalah ilmu ya. Makanya ulama-ulama yang jelas berada di atas manhaj salaf, mereka lah yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada umat ini. Jadi bukan ulama-ulama fiqhul waqi', bukan ya. Bukan ulama fiqhul waqi' begitu. Jadi beda antara ulama-ulama yang sebenar-benarnya ya dengan mereka yang mementingkan fiqhul waqi'. Ya, fiqhul waqi', ini fikih kontemporer. Ya, kejadian masa kini lah begitu. Apa yang terjadi terus setiap hari dipantau. Iya, buat apa? Seperti ini. Ya sekedarnya saja kita tahulah perkembangan ya dunia atau berita sekedarnya saja. Ya, namun yang terus bermanfaat bagi diri kita adalah apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat. Nah, itulah yang bermanfaat bagi diri kita. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang poin yang kedua dari keterangan penulis di sini. Wajib bagi para ulama ya, apa ini, di Alkitab dan Sunnah untuk mengambil peran dalam mengarahkan orang-orang yang bekerja untuk kejayaan Islam, karena mereka adalah komandan dan pemimpin umat ini. Jika mereka lebih senang kepada gemerlapnya dunia dan tidak ikut berperan aktif, siapakah yang akan mengarahkan ya arus badai deras ya dari semangat para pemuda Islam yang menatap dengan matanya mengharapkan kejayaan dan kepemimpinan Islam. Nah, ini nasihat yang kedua dari beliau bagi para ulama untuk lebih fokus lagi mengarahkan umat ini kepada agamanya ya, kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi yang mulia, kepada manhaj para sahabat. Nah, ini justru yang dibutuhkan sekarang untuk umat Islam ini. Dan kita lihat ya di negeri kita, alhamdulillah ya, hampir tiap tahun ya, para ulama ya dari Timur Tengah misalnya, dari ya, Yordan misalnya dan sebagainya itu datang ke negeri kita memberikan pencerahan kepada umat ini. Ya, jadi banyak perhatian para ulama kita ini di zaman sekarang untuk negeri kita yang tercinta ini
Nah, ini perlu kita syukuri seperti ini. Perlu kita syukuri yang seperti ini, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau di zaman dahulu mungkin agak sulit yakni mendatangkan para ulama tersebut barangkali, ya. Tetapi di zaman sekarang walillahil hamd, dengan mudah lah, ya, Allah mudahkan semua urusan ini agar umat ini dia tercerahkan begitu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah nabinya, kembali kepada manhaj para sahabat, lebih-lebih para pemuda, ya, lebih-lebih para pemuda. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala terus, ya, memberikan yakni hidayah taufiknya kepada orang-orang yang Allah kehendaki, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, coba para jamaah perhatikan, ya. Coba diperhatikan oleh para jamaah, misalnya 20 tahun yang silam, ya, misalnya, ya, 20 tahun yang silam atau 25 tahun yang silam atau 30 tahun yang silam misalnya, ya, ada nggak sekolah-sekolah yang nyunnah di negeri ini? 30 tahun yang silam ada nggak sekolah-sekolah yang nyunnah dari TK, ya, sampai perguruan tinggi? Tidak ada. Kita katakan belum ada di masa itu, ya, belum ada di masa itu, ya. Nah, ini contoh berkaitan dengan perkembangan zaman, ya. Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, kan begitu, ya. Nah, terus kita lihat, ya, pada tahun setelahnya itu, mulailah para dai ini muncul, para asatidzah ini muncul untuk mendakwahkan dakwah salaf ini, manhaj salaf ini, ya, dan ternyata disambut, ya, oleh orang-orang yang ingin berpikir, orang-orang yang berakal lah begitu kurang lebih, dan menginginkan perubahan-perubahan kepada kebaikan. Jadi apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu, ya. Nah, ini alhamdulillah. Nah, sekarang antum lihat sendiri, ya, di tahun sekarang ini misalnya, ya, para jamaah ingin menyekolahkan anak. Nah, ini banyak sekolah-sekolah yang walillahil hamd mengarah kepada sunnah Nabi yang mulia, mengarah kepada manhaj salafus salih. Ini semakin banyak, ya, semakin banyak, dan tentunya, ya, jelas, ya, semakin besar pula tantangannya sudah pasti, ya. Di samping, ya, bermunculan, ya, berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang nyunnah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, ya, kemanapun kita akan menyekolahkan anak, rasanya, ya, banyak pilihan. Ya, banyak pilihan di zaman kita sekarang ini, dan terus akan berkembang terus seperti ini, ya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkaitan dengan, ya, yakni zaman, ya, kemajuan kaum muslimin atau perubahan-perubahan yang ada, ya, perubahan-perubahan yang ada itu bisa kita lihat di zaman sekarang ini. Ya, di zaman kita sekarang ini, gitu, ya. Contohnya lagi, misal nih, ya, bisa para jamaah lihat sendiri, buktikan sendiri, ya. Ya, ini ketika atau mereka, ya, mungkin umurnya 40 tahun ke atas barangkali, ya. Nah, ini yang bisa melihat sendiri, ya, ketika berada di sekolah negeri dahulu, SD negeri lah paling tidak, SD negeri paling tidak, ya. Saya tanya nih kepada jamaah, itu murid-murid perempuannya pakai jilbab apa enggak? Atau guru-guru perempuannya pakai jilbab atau tidak? Kebanyakan tidak. Coba antum lihat di zaman sekarang, ya, sekolah-sekolah negeri di zaman sekarang ini umumnya pakai jilbab atau tidak yang perempuan itu?
Umumnya pakai jilbab, alhamdulillah. Lihat, siapa yang berkehendak seperti itu? Siapa yang berkehendak memberikan hidayah taufik kepada umat ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Lihat ya. Ini ya, untuk merasakan seperti ini perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, subhanallah. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Ini bisa dibuktikan. Ya, ini bisa dibuktikan sendirilah oleh para jamaah. Artinya Allah Maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Ya. Jadi justru semakin banyak tekanan-tekanan terhadap Islam dan kaum muslimin, justru semakin orang ini melek, ya, melihat kepada kebenaran yang sebenarnya, lalu ya mengambil kebenaran tersebut dan mengamalkannya. Itulah fitrah manusia. Itulah fitrah manusia. Fitrah kaum muslimin menerima yang benar dan berusaha untuk mengamalkannya. Itu fitrah namanya. Itu namanya apa? Fitrah, ya, yang kecenderungan hati untuk menerima yang benar dan mengamalkannya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini poin yang kedua. Coba kita lihat yang poin yang ketiga sekarang. Harus ada pemurnian Islam dari dakhon, yakni kabut yang menyelimuti, atau yang telah mengeruhkan kebersihannya dan telah mengotori keindahannya, agar kembali bersinar bersih dalam baju risalah. Ya, jelas ini harus ada ini berkaitan dengan yakni pemurnian, pembersihan dari berbagai macam noda. Ini yang disebut dengan tasfiyah. Apa namanya? Tasfiyah, ya, pembersihan, pemurnian. Nah, kita lihat ya, dari materi-materi agama kita itu banyak sekali noda-noda yang menodainya. Apakah dalam bidang akidah ini banyak sekali, kalau bidang akidah nih, ya, dinodai dengan syirik, ya kan? Dinodai dengan ya berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Dinodai dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Ini banyak dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah Islam ternodai. Nah, ini harus dibersihkan ini. Harus dibersihkan yang seperti ini. Ya, ibarat besi penuh dengan karat. Maka besi yang berkarat ini harus dibersihkan karatnya. Karatnya ini harus dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan agar besi ini kembali ya kepada ya besi itu sendiri. Ya, karatnya hilang, ya, bersih kembali dari karat, kan begitu. Nah, ini namanya tasfiyah, pembersihan. Dibersihkan. Ya, dibersihkan. Ya, mungkin di kepala kita ini masih banyak noda-noda yang menodai, atau masih ada paling tidak. Ya, masih ada syubhat-syubhat barangkali seperti itu. Dan ini harus dibersihkan. Ini harus dibersihkan seperti ini. Ya, contoh berkaitan dengan tauhid. Ya, berkaitan dengan apa? Tauhid. Ini banyak ya noda syirik yang menodainya. Masih ada di antara umat Islam ya yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak sadari karena mereka masih awam, nggak tahu, tidak mempelajari ilmu tauhid, tidak belajar ilmu tauhid, ya kan? Sehingga ya menganggap bahwa datang kepada dukun atau paranormal hal yang biasa-biasa saja, hal yang boleh menurut mereka begitu, ya. Atau di antara mereka pakai jimat. Ya, ini tidak dianggap ya ini hal yang luar biasa, hal yang biasa bagi mereka pakai jimat, kan begitu. Ini noda syirik. Atau di antara mereka masih suka ramal-meramal nasib, ya kan? Datang ke kubur, minta-minta kepada penghuni kubur, ziarah kubur, yang disebut sebagai wisata religi misalnya. Nah, ini jelas noda yang menodai umat Islam, ya. Dan berbagai macam kesyirikan lainnya, berbagai macam kesyirikan lainnya yang bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Masih ada itu
di antara kaum muslimin yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nggak sadar bahwa itu syirik atau belum paham bahwa itu syirik. Dosa besar yang paling besar. Namun mereka setiap hari mengamalkannya, setiap hari melakukannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Belum lagi itu tauhid ya, ibadah atau tauhid uluhiyah. Belum lagi dari tauhid asma was sifat. Ya, belum lagi dari apa? Tauhid apa? Asma was sifat. Ya, yang banyak beredar di negeri kita ini adalah akidah apa? Akidah Asy'ariyah yang tidak difahami oleh umat Islam bahwa itu akidah bukan dari Rasul, bukan akidah Nabi itu, bukan akidah para sahabat itu, bukan akidah para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, ini kan imbas dari akal-akalan, filsafat, ilmu kalam. Ya kan? Ya, mereka mempelajari 20 sifat wajib katanya. Bayangkan 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana yang lain? Padahal Nabi SAW mengajarkan 99 nama, kalau dikatakan 99 nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tercakup di dalamnya apa? Ya, sudah tercakup di dalamnya 99 sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama yang indah bagi Allah adalah sifat yang mulia bagi Rabbul Alamin. Nama yang indah bagi Allah, maka di dalamnya ada sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lalu bagaimana ketika seorang mempelajari 20 sifat wajib katanya? 20 sifat wajib. Nah, ini saya dapati dulu waktu di SD dulu itu. Tahun 80-an, Pak. Ya, pagi hari SD negeri, siang hari madrasah. Ya kan? Apa yang dipelajari? Nah, itu tadi. Dari akidah, dari tauhid, asma wa sifat, 20 sifat wajib katanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Alhamdulillah ana lupa itu. Sisanya lupa. Ini sebagai contoh. Nah, ini harus dibersihkan. Ini harus ditasfiyah, dibersihkan. Tidak boleh lagi ada di kepala kita tentang akidah yang bukan dari Nabi ini, bukan dari para sahabat ini, bukan dari para salafus salih. Nah, ini contoh saja ya, berkaitan dengan ya hal-hal yang wajib ditasfiyah, dibersihkan, dihilangkan dari kepala kita itu. Ya. Nah, jadi sudah dibersihkan baru diisi dengan yang benar, ditarbiyah. Ya, di apa? Ditarbiyah. Ya. Jadi sekali lagi ini masalah akidah ini penting. Belum lagi yang lainnya ya, tentang masalah akidah ini. Karena kalau kita lihat tentang materi-materi akidah itu banyak sekali para jemaah. Ya, dan terangkum dalam rukun iman yang 6. Bayangkan. Itu materi atau seluruh materi-materi akidah terangkum dalam apa? Rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir baik dan buruknya. Jadi terangkum dalam rukun iman yang 6. Tidak lepas dari rukun iman yang 6. Nah, itu yang harus kita pelajari dari Al-Quran, dari sunnah Nabi yang sahih, dan pemahaman para sahabat. Nah, belum lagi masalah ibadah ya. Kalau tadi kan masalah akidah tuh. Masalah ibadah juga banyak yang harus ditasfiyah, dibersihkan dari bid'ah-bid'ah. Bisalah para jamaah melihatlah kembali, barangkali melihat mengaca atau ya bercerminlah ya kepada
tahun-tahun yang dahulu, tahun-tahun silam itu, ya, ketika belum mempelajari atau belum mengenal dakwah sunnah ini, ya, belum mengenal dakwah sunnah ini, apa yang dahulu dikerjakan, apa yang dahulu dilakukan setiap hari, ya kan? Bisa para jamaah melihatnya, ya, bisa para jamaah melihatnya kembali, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Apa kira-kira ibadah, amalan yang dikerjakan yang ternyata tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu kalau kita mau makan, doanya apa itu? Doa dulu ini ceritanya dulu nih. Apa doanya, Bu, Pak? Nah, ternyata ketika mengetahui sunnah Nabi kan simpel banget itu. Cukup baca bismillah. Cukup baca bismillah. Iya kan? Simpel sekali. Itu yang ada contoh dari Nabi. Itu yang ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contohnya lagi, dahulu ketika kita mungkin mau sholat, ya, sebelum mengetahui sifat sholat Nabi, dari takbir sampai salam, nah, dari takbir sampai salam, apa, Bu, kira-kira, Bu, yang dilakukan? Yaitu baca niat dulu, iya kan? Usolli dulu, betul tidak? Atau ada yang nggak ngerjain usolli dari dulu? Nah, ini contoh, ya kan? Contoh tentang ibadah, contoh mengenai ibadah. Nah, kalau dilihat kepada contoh Rasul, sunnah Nabi, ya tentu tidak demikian, ya, tidak melafazkan niat dengan lisan, tidak melafazkan niat dengan lisan, karena niat itu semua adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Nah, ini semua harus dibersihkan nih. Semuanya ini harus dibersihkan, ya, dibersihkan, ya, ditasfiyah namanya, ya. Dan masih banyak lagi lah, masih banyak lagi berkaitan dengan ibadah-ibadah dahulu yang kita kerjakan, ternyata tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, kalau malam Jumat dahulu baca apa? Surat Yasin, Yasinan, ya enggak? Nah, sekarang ya kahfian mestinya. Nah, ini yang ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan masih banyak lagi berkaitan dengan, ya, amalan-amalan ibadah yang dikerjakan, apakah itu ibadah harian yang dikerjakan, atau, ya, yang berkaitan dengan hari-hari tertentu, ya, atau bulan-bulan tertentu misalnya. Itu ada itu di antara kaum muslimin, ya, ada ritual bulan-bulan tertentu, melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya, yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yakni acara-acara ini, acara itu, peringatan ini, peringatan itu, yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Belum lagi dari sisi muamalah, itu dari sisi ibadah tuh. Belum lagi dari sisi muamalah, banyak muamalah yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini semua harus dibersihkan, harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Jadi jangan sampai kita kembali berbuat bid'ah dalam agama ini, ya, atau kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyadzubillah. Hendaknya kita, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena mungkin dahulu telah berbuat syirik, dahulu telah berbuat bid'ah, maka itu semua harus dibersihkan dan diarahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diarahkan untuk apa? Bertaubat kepada Rabbul Alamin, karena dahulu telah melakukan ini itu yang ternyata menodai agama kita sendiri, menodai agama Islam kita sendiri. Ini rugi ini, ya, kalau kita masih dalam, ya, noda tersebut, tidak kita bersihkan,
ya kita berada pada kerugian yang besar sekali, ya kan? Nah, inilah berkaitan dengan ya poin yang ketiga ini, jadi harus dibersihkan dari berbagai macam nodanya, kabutnya yang menyelimuti umat Islam, yang menyelimuti kaum muslimin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita lihat poin yang keempat di sini, harus ada pembinaan, itu tarbiyah. Kalau tadi tasfiyah, pembersihan. Nah, sekarang yang keempat, tarbiyahnya, ya, pembinaannya, ya, harus ada pembinaan, ini tarbiyah generasi kebangkitan Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW telah membina generasi teladan, yaitu para sahabat. Nah, jadi harus dibina umat ini, diarahkan umat ini kepada akidah yang benar, akidah Rasul dan para sahabat, ya, kepada akidah, kepada ibadah yang benar yang sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian kepada muamalah yang benar, kepada dakwah yang benar, kepada akhlak yang benar dan seterusnya, banyak sekali yang harus kita bina ini, yang harus kita bina. Makanya Syekh Abdul Muhsin Abbad, ya, Syekh Abdul Muhsin Abbad pernah memberikan nasihat yang bagus sekali. Ini tahun 99 ya, 99 kurang lebih, yaitu ketika itu ada Al-Ustadz Yazid, ya, rahimahullah, dan juga Ustadz Abdurrahman Tamimi, ya, datang, hafizahullah, datang ke negeri Madinah. Kemudian diusahakan untuk bisa berjumpa dengan Syekh Abdul Muhsin Abbad. Nah, ternyata beliau berkenan di rumahnya, berjumpa di rumah beliau, melalui anak beliau terlebih dahulu, Syekh Abdul Razak, ya, jadi perantaranya Syekh Abdul Razak. Kita bicaranya kepada Syekh Abdul Razak, mau berjumpa dengan ayahanda, ya, Syekh Abdul Muhsin Abbad. Ternyata alhamdulillah beliau berkenan, ya, ba'da asar, ya, jadi ke rumah Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah, dan di situ beliau memberikan nasihat yang sangat berharga sekali. Apa kata beliau rahimahullah, hafizahullah? Beliau mengatakan, untuk umat Islam di Indonesia, ya, hendaklah kalian fokus dengan dua hal saja, kata beliau. Fokus dengan dua hal saja. Yang pertama, fokus dalam dakwah. Yang kedua, dalam pendidikan. Dakwah dan pendidikan. Dengan dua hal ini, umat Islam di Indonesia, di negeri kalian, akan maju, akan jaya, ya. Nah, ini nasihat berharga beliau. Dan nah, ini beliau tegaskan, jangan sekali-kali kalian masuk ke dunia politik. Nah, lihat, jangan kalian sekali-sekali masuk ke dalam dunia politik, ya. Nah, tidak boleh. Jadi fokus dalam dakwah dan pendidikan, dan ini yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin yang ada di Indonesia, di negeri kita ini. Nah, ini, ya, Masya Allah, ini nasihat yang sangat berharga dari beliau, hafizahullah ta'ala. Mungkin sekarang umurnya udah sepuh sekali lah, umur udah 90 tahun lebih barangkali umur beliau, ya, hafizahullah ta'ala. Ini tentang nasihat yang berharga dari Syekh Abdul Muhsin Abbad, ya. Jadi untuk bagaimana mendidik umat ini, mengarahkan umat ini kepada agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi harus ditarbiyah. Jadi setelah dibersihkan dari noda-nodanya itu, maka diisi oleh akidah yang benar, atau dengan akidah yang benar, diisi dengan manhaj yang benar, ya, ibadah yang benar,
muamalah yang benar. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan di zaman kita sekarang ini dalam mendidik umat ini, ya memang tidak mudah. Ya tidak mudah, tapi ya wajib untuk kita arahkan umat ini kepada agama yang benar, Islam yang pernah diterapkan oleh para sahabat generasi utama umat Islam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, ini poin yang keempat. Poin yang kelima, harus ada kerja keras dari semua orang yang bekerja untuk Islam agar tercurahkan dalam rangka mengarah kepada pembentukan ya Jam'iyatul Muslimin atau Jamaah kaum muslimin yang menyatukan seluruh kaum muslimin, ya, yang menyatukan seluruh umat Islam. Jadi ya, yakni masing-masing dari kaum muslimin ya berada pada bidangnya. Ya, berada pada apa? Bidangnya, dan memberikan kontribusi yang besar untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi silakan para jamaah, para kaum muslimin berada pada bakatnya masing-masing, berada pada kemampuannya masing-masing, ya, dan tidak menghalangi mereka untuk belajar agama Islam, ya kan? Tidak menghalangi mereka untuk belajar agama Islam. Ini sudah ana berikan dahulu, ya, yakni mayoritas umat Islam yang sudah sibuk dengan dunianya, sibuk di kantornya, sibuk di bisnisnya dan lain sebagainya lah begitu, tetap wajib mempelajari agama Islam. Nah, pertanyaan kembali untuk ya menyegarkan ingatan para jamaah, ya, yakni ilmu Islam yang mana yang wajib dipelajari? Karena kalau ingin belajar Islam secara menyeluruh ya sulit, perlu waktu yang panjang, tenaga, ya, pikiran dan seterusnya lah, ya, untuk betul-betul belajar Islam ya secara menyeluruh, kan begitu, ya kan? Tapi pertanyaannya di sini, ya, yakni ilmu Islam yang mana? Ilmu Islam yang mana yang wajib untuk dipelajari? Karena kebanyakan umat Islam itu sudah sibuk dengan dunianya. Sudah sibuk dengan dunianya. Apa? Yang pertama apa? Yakni jawabannya ada 3 ilmu Islam. Hanya 3 saja. Hanya 3 saja yang wajib dipelajari oleh individu muslim yang sudah sibuk dengan ya sehari-hari kehidupan dunianya. Apa yang pertama? Yang pertama yang wajib dia pelajari adalah tauhid. Ya, hendaknya dia landasi kehidupannya dengan tauhid sebagai pondasi dalam kehidupan, pondasi dalam kehidupannya, ya, agar ia tidak terjerumus kepada syirik, tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Nah, jadi ini yang perlu diingatkan. Ilmu Islam yang pertama adalah tauhid. Nah, pelajarilah tauhid. Siapapun orangnya, bagaimanapun ya status sosialnya, wajib belajar ilmu tauhid. Wajib mempelajari ilmu tauhid agar tidak terjerumus kepada syirik. Apakah syirik dalam bentuk ucapan atau keyakinan atau perbuatan, gitu ya. Jadi seorang muslim hendaknya dia faham bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, ya, dengan tauhid ini, dengan yakni memurnikan semua bentuk ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim kan dia paling tidak pernah mendengar itu ayat yang mulia, 2 ayat yang mulia dari surat Al-An'am ayat 162 163. Apa 2 ayat tersebut? Apa para jamaah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad,
Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Lihat, ini tentang ayat yang harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Atau ayat yang sering kita baca para jamaah dari surat Al-Fatihah, apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ya, lihat ya, tentang ayat-ayat yang mulia ini yang memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menegakkan haknya Rabbul Alamin. Menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib bagi kita semua untuk menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai sahabat Mu'adz, tahukah Anda apa itu haknya Allah atas para hamba, dan apa pula hak ya, hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Sahabat yang mulia ini yang belum mengetahui ilmunya, beliau hanya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi menyampaikan jawabannya kepada sahabat yang mulia ini, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaknya para jamaah, para hamba semua beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Ini haknya Rabbul Alamin yang wajib kita tegakkan. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebalikannya, hak hamba atas Allah, Nabi mengatakan alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menghukum hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Nah, ini ilmu Islam yang pertama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik pria ataupun wanita, wajib bertauhid, punya ilmu tauhid. Ya, pelajari ilmu tauhid agar tidak jatuh kepada lawan dari tauhid, yaitu syirik. Nah, kemudian ilmu Islam yang kedua yang wajib dipelajari, ilmu Islam yang kedua, ibadah-ibadah keseharian. Kan setiap muslim itu beribadah setiap harinya, setiap hari beribadah dia, mulai dia bangun tidur sampai mau tidur kembali, hidupnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa bangun tidur Bapak Ibu? Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tahu artinya ya? Arti tahulah ya, masa nggak tahu? Nah, ini doa bangun tidur, ya kan? Nah, kemudian doa keluar rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Cukup? Tidak. Ada tambahannya. Minta perlindungan kepada Rabbul Alamin dari 4 hal. Ya, digabung. Ya, disambung dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla, an adilla au udalla, an azlama au uzlama, an ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari apa? Pertama, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan oleh orang lain. Yang kedua, dari menyesatkan orang atau disesatkan oleh orang lain. Yang ketiga, dari menzolimi orang atau dizolimi oleh orang lain. Yang keempat, dari
membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Lihat, ini doa Nabi yang beliau setiap hari pakai, para sahabat setiap hari pakai. Baca itu, hafalkan oleh para jamaah, ya, dihafalkan oleh para jamaah, dipakai ini setiap hari dibaca, setiap hari dibaca. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla, an adilla au udalla, an azlama au uzlama, an ajhala au yujhala alayya. Nah, ini dibaca ya. Nah, ini sebagai contoh dari ibadah keseharian, dari rutinitas ya, keseharian kita itu kita baca itu. Ya, keluar dari rumah kita baca itu. Nah, sebelumnya kan ya ada zikir pagi sore, ba'da subuh ya kan? Itu dibaca itu. Dihafalkan. Zikir pagi sore untuk keselamatan kita itu. Ya, intinya untuk keselamatan hidup kita. Agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Baca zikir pagi dan sore, dirutinkan. Nah, kemudian apa lagi? Masih banyak lagi. Ya, berkaitan dengan contoh-contoh Rasul dalam ibadah keseharian. Ya, dalam ibadah keseharian. Nah, ini perlu nih kita pelajari, kita amalkan. Ya, kita pelajari dan kita amalkan sampai kita mau tidur kembali. Nah, semuanya ada contoh dari Nabi, semuanya ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus diamalkan yang seperti ini. Jangan kita lewatkan. Ya, jangan kita lewatkan yang seperti ini. Ya, juga termasuk ya baca Al-Quran setiap hari. Baca Al-Quran setiap hari ini bagian dari ibadah keseharian. Kalau ada yang belum bisa baca Quran, ya belajar. Ya, wajib belajar agar bisa baca Al-Quran Al-Karim. Betul, ketika dibuka Al-Quran atau mushafnya, iya. Tapi apa yang dibaca? Latinnya. Nah, ini kan jauh, ya. Bukan Latinnya, tapi bahasa Arabnya itu loh. Ya, ditulis dengan bahasa Arab itu Al-Quran. Itu yang dibaca. Ya, belajar baca Al-Quran. Ya, belajar baca Al-Quran Al-Karim. Nah, itu keseharian kita ya. Jadi ibadah-ibadah keseharian ini harus dipelajari Bapak Ibu. Dipelajari, terus dipelajari, tanya kalau nggak tahu. Ya, bertanya kepada ahlinya jika tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika tidak mengetahui atau belum mengetahui. Innama syifa'ul 'ayyi su'al. Hanya saja obat dari kebodohan itu adalah bertanya kepada ahlinya. Nah, ini materi yang ketiga dalam agama kita ini. Materi yang ketiga. Yang kedua, maaf. Sekarang yang ketiga, materi yang ketiga dalam agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang sudah sibuk dengan kehidupan sehari-harinya, dengan dunianya, yaitu ya, hukum agama berkaitan dengan profesi masing-masing. Hukum agama yang berkaitan dengan profesi masing-masing. Ya, seorang profesinya apa contohnya ya. Nah, ini dia harus tahu apa sih hukum agama yang berbicara tentang profesinya. Ya, contohnya seorang profesinya adalah tijarah, perniagaan, bisnis, perdagangan. Nah, jangan sampai dia jatuh kepada yang syubhat apalagi yang haram. Karena Nabi yang mulia sallam telah mengatakan apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Akan begitu dan seterusnya hadis itu yang mulia itu. Sungguh yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, dan yang ada di antara keduanya itu adalah perkara syubhat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Lihat, tidak diketahui oleh orang banyak, berarti hanya diketahui oleh orang sedikit, itu para ulama maknanya. Nah, ini yang dipelajari. Bertanya kepada ahlinya di sini tentang urusan dunianya itu. Ya, apa ya, yakni keterangan Rabbul Alamin, keterangan Nabi yang mulia sallam tentang
ya bidang masing-masing. Ya, tentang bidangnya masing-masing. Profesinya masing-masing. Nah, jangan sampai seorang muslim jatuh dia kepada yang syubhat apalagi yang haram. Nah, jangan sampai itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Berkaitan dengan ya materi Islam yang ketiga yang wajib dipelajari, ya. Baik, apa tadi yang pertama para jamaah? Materi Islam yang pertama apa tadi? Ilmu tauhid. Itu dipelajari, diamalkan. Kemudian yang kedua apa tadi? Nah, ibadah keseharian. Ibadah keseharian. Ya, sehari-hari seorang muslim beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasakah, dia sholat, dia misalnya mau umroh, mau haji, ya wajib belajar. Wajib dipelajari manasik yang sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ya lain-lainnya dari ibadah-ibadah keseharian yang wajib dia ketahui. Wajib untuk diketahui apa sih yang Nabi amalkan, apa yang para sahabat amalkan dalam ya yakni ibadah-ibadah keseharian begitu. Nah, kemudian baru yang ketiga apa tadi? Ya, hukum agama berkaitan dengan profesi masing-masing. Nah, itu saja. Hanya 3 saja. Enggak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu. 3 saja nih. Ya. Kalau ingin lebih dari itu ya silakan saja. Tapi ini yang wajib. 3 hal ini yang wajib. Yang wajib dipelajari oleh kebanyakan atau mayoritas umat Islam yang sudah sibuk sehari-hari dengan dunianya. Nah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada buku tadi. Sekarang yang ke-6 ya. Titik pertemuan antar semua orang yang bekerja untuk Islam dan landasan konsentrasi untuk membentuk ya Jam'iyatul Muslimin, yaitu jamaahnya kaum muslimin, ada pada periode zaman kebaikan murni, yaitu periode zaman ya di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya ada di atasnya. Nah, ini. Jadi mungkin begini, di antara orang bingung ya, di antara orang barangkali belum faham, belum mengerti ya, untuk zaman kebangkitan umat ini bagaimana, kan begitu. Bagaimana caranya agar umat ini kembali bangkit lagi, jaya lagi ya, mulia lagi, bukan begitu. Maka jawabannya adalah yaitu kembali kepada zaman Nabi yang mulia dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana mereka beragama Islam, bagaimana mereka menerapkan agama yang mulia ini. Apakah itu akidah, ibadah, muamalah, ya, dakwah dan lain sebagainya begitu. Nah, ini sudah ada semuanya. Kalau kita ingin melihat kepada ya, yakni beragamanya para sahabat Nabi, beragamanya para sahabat Nabi itu sudah ada. Dalam kitab-kitab para ulama menjelaskan semuanya itu. Bagaimana para sahabat Nabi berakidah, bagaimana mereka beribadah, bermuamalah dan seterusnya. Nah, ini sudah ada semua. Ya, dalam kitab-kitab para ulama, tinggal kita mengkajinya dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sebagai titik temu. Ya. Jadi jangan kita melihat kepada generasi-generasi yang lain, tidak. Cukup kita melihat kepada generasi para sahabat atau 3 generasi utama umat Islam. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini tentang 3 generasi terbaik umat ini. Ya, nah ini titik temunya ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kalau bukan dari para sahabat Nabi, bukan Islam berarti. Bukan Islam. Nah, tinggal tanya ya kepada orang-orang yang melakukan ya amalan A, B, C, D dan seterusnya. Pak, Bu misalnya, ini dari siapa?
Amalan ini diamalkan oleh sahabat yang mana? Gitu. Sahabat siapa? Ya, apa dasarnya, apa dalilnya? Nah, begitu tanyakan seperti itu. Jadi kalau dijawab, oh ini amalan ini dilakukan oleh sahabat yang mulia, disebutkan siapa namanya, lalu disebutkan dalilnya, jelas sahih, nah, baru kita amalkan. Baru kita amalkan. Ya, kita amalkan. Kan begitu. Ya kan? Nah, ini sebagai contoh. Dalam beragama itu seperti itu. Sangat mudah sekali, sangat simpel sekali dalam beragama. Tinggal kita melihat contoh dari Nabi atau ada atau tidak. Contoh dari para sahabat ada atau tidak. Kalau ada boleh dikerjakan, kalau tidak nggak usah dikerjain. Nah, ini jadi inilah cara kita beragama. Ya, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat, itulah agama. Itulah agama. Nah, selain itu bukan agama berarti. Bukan bagian dari agama Islam, karena agama Islam ini sudah sempurna, enggak memerlukan ya penambahan apalagi pengurangan. Karena Allah berfirman apa? Dalam surat Al-Maidah 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Lihat keterangan Rabbul Alamin tentang ayat yang mulia ini. Turun ayat yang mulia ini ya 2 bulan sebelum Nabi wafat. Artinya apa? Sebelum Nabi wafat, Allah telah menyempurnakan agama Islam. Sempurna sudah ajaran agama Islam. Apakah itu berkaitan dengan akidah? Sudah final. Berkaitan dengan ibadah, ya sudah final juga. Berkaitan dengan muamalah dan lain sebagainya, semua sudah ada. Sudah ada keterangan dari Nabi, dari Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mengkajinya, tinggal kita mempelajarinya ya, dan mengamalkannya. Ah, itulah ya yang kita harapkan dari ya yakni kaum muslimin, agar mereka kembali kepada agamanya, sehingga kebangkitan umat Islam ini akan menjadi kenyataan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita lihat paragraf di bawah ini. Saya memohon kepada Allah taala agar memberikan taufik kepada orang-orang yang ikhlas dalam membentuk Jam'iyatul Muslimin, ini jamaah kaum muslimin yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya, agar Daulatul Islam kembali mengibarkan benderanya. Pada waktu itulah kaum muslimin atau kaum mukminin berbahagia dengan pertolongan Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla adalah wali bagi orang-orang salih. Itu semua tidaklah akan terwujud kecuali dengan mengikuti manhaj salaf. Nah, jadi dengan manhaj salaf ini semua permasalahan, semua problematika kehidupan akan terjawab. Akan terjawab semua ya, masalah-masalah sosial ya dan lain sebagainya, bahkan ekonomi, politik dan sebagainya, semua bisa dapat dijawab dengan kembali kepada pemahaman para sahabat dalam beragama ini ya, maka akan terwujud sebagaimana apa yang telah terwujud di masa dahulu ya, yakni masyarakat percontohan atau negeri percontohan ya, negeri kaum muslimin percontohanlah yang ada di masa dahulu, yang Nabi pimpin dan para sahabat menjalankan apa yang mereka dapat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bab yang keempat pada pagi hari ini yang telah kita dengarkan ya, apa yang ditulis oleh penulis di sini dari bab yang keempat begitu, nasihat untuk jalan kebangkitan ya Islam. Ini kebangkitan kaum muslimin pada dasarnya. Jadi dengan hal-hal tadi yang telah disebutkan, semoga kita lebih faham, lebih mengerti bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebangkitan dan kejayaan ya kaum muslimin
Nah, inilah ya nasihat-nasihat yang tadi telah disampaikan itu insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita berharap ya agar kalaulah bukan di zaman kita, mungkin di zaman anak-anak kita nanti, ya di zaman anak-anak kita, ya yakni masyarakat kaum muslimin ini lebih mengerti lagi ya agamanya, mengerti lagi bagaimana cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di dalam beribadah kesehariannya yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana yang berkaitan dengan profesinya masing-masing. Maka semoga pada generasi ya berikutnya akan lebih ya baik lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan jika ada pertanyaan dari jamaah dari apa yang kita kaji di pagi hari ini, ya dari bab yang keempat atau bab-bab sebelumnya juga boleh ya, dipersilahkan.